Sik sik si batu manikam tipar joget suar manigotam di maninani si bambang kajula jula si bambang kajula jula. Kok bisa nyanyi lagu Batak? Lagu Sik-Sik Sebatu Manikam lagi? Dari mana kau tahu itu? Iya, aku suka aja dengan lagu-lagu daerah. Lagu ini pernah aku denger di film Doremi and You, terus aku cari tahu liriknya. Lagunya catchy banget, apalagi bagian melodinya gampang banget diingat. Iya, ini lagu rakyat Batak. Sering dinyanyikan di acara-acara adat atau waktu kumpul-kumpul sama keluarga. Kau tahu tak? Lagu ini lucu-lucuan sebenarnya. Tapi ada juga makna filosofinya soal perjalanan hidup. Oh, menarik juga ya, lagu tradisi ini memang selalu ada lah makna tersendirinya. Kalau di Melayu, lagu-lagu macam Tepuk Amayama itu juga nyeritain kehidupan, tapi dengan cara yang santai, jadi anak-anak dulu suka sekali ikut nyanyi. Iya, di Betawi juga banyak tuh lagu daerah yang tujuannya ngajarin kehidupan, tapi pakai cara yang lebih seru, kayak kicir-kicir. Dari dulu tuh sering dinyanyiin pas ada acara di kampung. Sekarang sih agak jarang. Kadang Ani juga jadi kangen sama suasana dulu. Yo bener lah, nih aku lek dengar lirik langsung keinget masa kecilku. Lagu iku biasane dinyanyi nih pas acara tradisi ning desa. Liriknya memang sederhana, tapi dalam makna nih. Lagu-lagu niku biasane mengandung sejarah dan pelajaran hidup. Bener banget, ternyata tiap suku punya lagu-lagu khas yang nggak cuman buat hiburan, tapi juga menyimpan pesan. Aku suka dengerin lagu-lagu daerah karena dari situ aku bisa belajar banyak tentang budaya lain. Iya, lagu daerah itu penting buat jaga identitas budaya kita. Di Batak, selain lagu, ada juga tari tortor yang sering dipentaskan pas upacara adat. Itu semua bagian dari adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Betul tuh, di tempat kami juga adalah tari zapin yang asalnya dari budaya Arab, tapi udah jadi bagian dari budaya Melayu. Setiap gerakan dalam tarian tuh ada maksudnya, biasanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau agama. Betawi punya ondel-ondel sama lenong. Ondel-ondel tuh simbol budaya Jakarta. Sering banget dipakai buat acara-acara besar atau karnaval. Kalau lenong itu semacam teater tradisional yang isinya ngocek perut, tapi tetap ada nasihat di dalamnya. Yo nek ning Jawa yo ono wayang kulit lah. Wayang kulit iki seni tradisional sing wis ono sejak zaman kerajaan. Wayang iku ora mung hiburan loh, tapi juga sarana menyebarkan pitutur dan nilai-nilai kehidupan. Biasanya menceritakan Saka Mahabharata atau Ramayana. Wayang kulit itu salah satu warisan budaya yang luar biasa ya. Tapi selain budaya, aku juga lihat agama sering berperan penting dalam menjaga tradisi-tradisi ini. Ya nggak sih? Oh jelas, di Batak, agama dan adat itu saling berkaitan. Kami banyak yang Kristen, tapi adat Batak tetap penting, terutama di acara-acara besar kayak pernikahan atau penguburan. Gereja sering jadi tempat berlangsungnya adat-adat itu. Di tempat kami juga sama, Islam adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat Melayu. Banyak tradisi adat kami yang dihubungkan dengan ajaran Islam seperti pernikahan, khatam Quran, dan majlis-majlis keagamaan. Bahkan tarian zapin tadi tuh asalnya juga dari tradisi Islam. Iya bener Mira, budaya Betawi juga banyak pengaruh Islamnya. Kayak pas pernikahan ada prosesi baca doa-doa sama selamatan yang selalu digelar. Terus juga kita ada acara Maulid Nabi yang biasanya diiringi dengan marawis. Itu musik tradisionalnya yang kental banget sama nuansa Islamnya. Yo bener lah, ning Jawa juga akeh tradisi sing menggabungke karo agama lho. Upacara adat seperti selamatan iku wis ono campurane karo budaya Islam. Wong-wong ning desaku biasane mengadai selamatan nek ono hajatan koyo nikahan atau acara-acara lainnya seperti acara Islam. Wah, aku jadi makin paham gimana agama dan budaya itu saling berkaitan. Di kota besar mungkin kita nggak ngeliat secara langsung, tapi kalau di daerah-daerah itu pasti masih kuat banget ya. Iya, di daerah adat sama agama memang saling mengisi. Kau lihat aja pas ada acara penguburan Batak. Itu agama Kristen sangat terasa, tapi adat Batak juga nggak dilupakan. Ada upacara mangain seperti memberi gelar kepada orang yang sudah meninggal, tapi juga diiringi dengan ibadah gereja. Yo nek ning Jawa juga podo.
agama lan adat biasanya bebarengan. Yen ono acara koyok mengubur biasanya bareng-bareng maca yasinan. Terus setelah itu upacara adat kayak mengantai atau ruwetan. Lah iki nuduhake nek multikulturalisme iku ora mung budaya, nanging juga carane agama lan adat saling melengkapi. Nah iya bener banget, kita yang hidup sekarang ini punya tanggung jawab untuk terus menjaga budaya dan identitas bangsa kita. Apalagi di tengah globalisasi yang semakin kuat, budaya kita bisa tergeser kalau nggak diperkenalkan terus-menerus ke generasi selanjutnya. Tapi ini bukan cuma soal budaya adat istiadat saja, ada juga soal bahasa daerah. Kau tahu tak, di Batak sendiri itu ada beberapa dialek yang beda-beda tiap daerahnya. Di Toba beda, di Karo beda, di Simalungun juga beda lagi. Tapi semua itu bagian dari satu kesatuan budaya Batak. Betul tuh, di tempat kami pun bahasa Melayu adalah banyak ragamnya. Bahasa Melayu Riau, Melayu Sumatera, semua berbeda sikit-sikit. Tapi tetap bahasa Melayu juga. Bahasa itu identitas juga. Sama macam budaya lain. Kalau hilang bahasanya, hilanglah jadi diri kita. Nah, soal bahasa juga nih, orang Betawi punya logat sendiri yang khas banget. Tapi kalau di Jakarta sekarang ini logat Betawi lama-lama makin jarang dipakai. Dulu ngomong kayak gini aja tuh biasa banget di kampung-kampung. Tapi sekarang anak-anak Jakarta lebih banyak pakai bahasa gaul atau malah bahasanya campur-campur. Ning Jawa ya podo, bahasa Jawa iku duwe tingkatan lho. Ono ngongko, ono krama. Lah saiki akeh anak muda sing malah ora paham perbedaane. Padahal nganggo bahasa itu penting, apalagi nek acara-acara resmi, meski kudu nganggo krama. Wah, iya ya, di Jawa kan memang ada tingkatan bahasanya. Kalau aku dengar, penggunaan bahasa Jawa halus itu sangat sopan ya. Itu pasti penting banget buat interaksi sosial di sana nggak sih? Aku jadi kepikiran, kalau bahasa-bahasa daerah sampai hilang, pasti hubungan antar masyarakat yang terbiasa pakai bahasa itu juga jadi berubah. Lah yo iku pancen penting. Ning Jawa pas acara upacara adat juga mesti nganggo bahasa Jawa. Kabeh pakai bahasa Jawa, krama alus. Aku kelingan pas acara mantenan, wong-wong tuwa ngomong nganggo bahasa sing alus banget. Sampai aku wae kadang bingung maksudnya opo. Tapi iku dadi ajang kanggo melestarike budaya. Berarti bahasa juga nggak terpisah dari budaya. Kalau budaya mau tetap ada, bahasanya juga harus tetap digunakan. Di kota besar kayak Jakarta sih lebih sering dengar bahasa campur-campur, kadang Indonesia, kadang Inggris. Tapi aku setuju banget sih sama kalian, bahasa daerah itu penting banget buat dijaga. Iya betul. Makanya aku selalu ngomong sama anak-anak muda di Batak. Jangan lupa bahasa Batakmu. Jangan cuma bahasa luar, tapi bahasa kita sendiri kau lupakan. Kalau udah nggak bisa bahasa sendiri, kita apa bedanya sama bangsa lain? Betul tuh Butet, tapi memang sabaran besar. Anak-anak sekarang lebih suka ikut tren luar, pakaian, bahasa, musik, semuanya dari luar. Jadi tanggung jawab kita lah buat terus ajarkan budaya dan bahasa kita kepada mereka. Iya, kita juga harus aktif ngenalin budaya kita ke generasi muda. Kayak di kampung gue, kadang suka ada festival budaya Betawi. Kita kenalin tuh makanan khas kayak kerak telur, terus ada juga lenong buat hiburan. Anak-anak bisa belajar sambil nonton, jadi seru kan? Yo nek ning Jakarta, bunga kowe kudu dolan ning Taman Mini Indonesia Indah. Kae lho, taman sing nggambarke kabeh suku, budaya, lan adat istiadat sing ana ning Indonesia. Podo karo dolanan ning kabeh provinsi, tapi gak perlu jauh-jauh. Wah, aku pernah dengar tentang TMII, tapi belum pernah ke sana. Jadi itu semacam replika dari keberagaman Indonesia ya? Seru juga kalau bisa lihat langsung semua budaya di satu tempat. Iya Bunga, di TMII kau bisa lihat rumah adat Batak yang besar. Bahkan ada pertunjukan gondang Batak juga. Jadi kau bisa ngerasain gimana budaya Batak itu. Semua suku ada di sana, bukan cuma Batak aja. Sana juga ada pavilion Melayu, lengkap dengan rumah adat dan tarian zapin.
Kau bolehlah belajar banyak tentang suku-suku di Indonesia hanya dengan berjalan berkeliling TMI. Kalau Rio jauh, datang saja ke TMI. Kau bisa melihat budaya Melayu di sana. Iya, kita di Betawi juga ada di TMI. Ondel-ondel kita sering banget tuh tampil di sono. Sama pertunjukan lenong. Kita punya pavilion Betawi. Rumah adatnya juga bisa loh dimasukin. Jadi lo padaan bisa tahu langsung deh gimana kehidupan orang Betawi zaman dulu. Yo neng TMII, yo ono pavilion Jawa, lengkap karo keraton Jogja lan Solo. Kowe bisa lihat arsitektur sing lawas, karo ngrasakne suasana sing istana. Ora mung kuwi wae yo, wayang kulit lan gamelan biasane sering dipentaskan ning kono. Wow, menarik banget ya. Berarti TMII benar-benar menggambarkan keberagaman kita. Tapi gimana ya kita bisa menjaga toleransi di masyarakat yang seberagam ini? Oh, kalau soal itu, yang paling penting sebenarnya adalah kekerabatan. Dimanapun kita berada, saling menghormati adat dan tradisi itu kunci supaya kita bisa hidup rukun. Gak perlu kita lihat perbedaan suku atau budaya, selama kita tetap menjunjung rasa kekeluargaan. Betul tuh, yang penting tuh kita saling menghargai. Kalau sudah ada rasa saling menghormati dan menerima perbedaan, hidup di lingkungan yang beragam menjadi lebih nyaman. Kerukunan tuh bukan hanya soal toleransi agama dan budaya, tapi juga bagaimana kita memperlakukan satu sama lain dengan baik. Iya, bener banget. Kita ini kan masyarakat yang bermacam-macam. Tapi kalau rasa kekeluargaan itu kuat, perbedaan gak jadi masalah. Kalau kita anggap semua orang sebagai keluarga, otomatis kita bakal saling bantu dan peduli satu sama lain. Jadi, multikulturalisme itu soal gimana kita bisa dekat dan rukun, bukan soal beda-beda doang. Yo bener banget. Rasa guyub iku penting banget. Nek kita bisa rukun lan kerasa karo tetangga teparo urip dadi luwih ayem. Jadi daripada mikir bebane, mending kita fokus mengkuate hubungan kekerabatan. Wong sing saling percaya lan duwe rasa peduli pasti uripe harmonis. Jadi kunci sebenarnya bukan cuma sekedar toleransi, tapi lebih ke membangun hubungan kekerabatan yang erat. Ketika kita merasa bahwa tetangga atau orang lain adalah keluarga, kita otomatis punya rasa peduli dan enggak memandang perbedaan sebagai sesuatu yang mengganggu. Iya, Bunga. Toleransi itu cuma salah satu aspek. Tapi, kalau kita udah merasa semua orang itu keluarga, kita pasti lebih tulus dalam menghargai mereka. Misalnya, dalam acara-acara besar atau kegiatan bersama, itu kesempatan kita buat saling mengenal dan membangun rasa kekerabatan yang lebih dalam. Itu, masyarakat multikultural itu bukan cuma hidup berdampingan, tapi juga saling bantu-membantu. Kita jadi tahu, kalau ada yang butuh bantuan, kita ikut turun tangan. Macam keluarga, kita selalu ada buat satu sama lain. Iya, intinya gitu. Kalau kita anggap semua orang di lingkungan kita sebagai bagian dari keluarga besar, semua masalah bisa diselesaikan dengan baik. Perbedaan itu malah bisa jadi kekuatan kalau rasa kekerabatan kuat. Kadang dari situ malah muncul ide-ide atau solusi yang lebih baik buat semua. Yo nek kita merasa nih koyo ngono, ora bakal ono sing ngeresurno bab perbedaan. Malah kita bakal luwih bersyukur amarga urip ning lingkungan sing sugih keragaman. Kabeh iku dadi sumber kekuatan, duduk masalah. Wah, obrolan ini benar-benar membuka mataku. Jadi, multikulturalisme bukan cuma tentang menerima perbedaan, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun hubungan yang erat dan saling peduli seperti keluarga. Ini bisa jadi dasar untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Betul, Bunga. Kalau kita punya rasa kekerabatan yang kuat, apapun perbedaannya, kita tetap bisa hidup rukun dan bahagia. Itu yang namanya masyarakat multikultural yang sesungguhnya. Dan dari situ kita bisa saling belajar, menghargai, dan menguatkan satu sama lain. Perbedaan itu indah kalau kita bisa melihatnya dengan cara yang benar. Iya, kalau gitu kita semua mesti terus jaga rasa kekerabatan ini. Kita bisa belajar dari pengalaman kita masing-masing dan jadikan perbedaan sebagai perekat, bukan pemecah. Paham?
Setuju banget, nek kita terus ngupayake guyub lang kekeluargaan, kabeh urusan dadi luwih gampang. Perbedaan malah bakal dadi berkah kanggo kita kabeh. Terima kasih ya teman-teman. Sekarang aku makin paham betapa pentingnya membangun kekerabatan yang erat dalam masyarakat yang beragam. Ini pelajaran yang sangat berharga.